Tahun 2023 ini, tahun yang menyenangkan banget buat para pengguna kamera Sony, terutama yang pakai kamera APS-C dari Sony. Kita akan bahas 5 alasan kenapa ini waktu yang tepat banget untuk mulai atau terus memakai kamera APS-C-nya Sony. Yang pertama, harga. Secara umum, harga dari bodi kamera APS-C itu pasti bakal lebih murah daripada full frame. Misalkan kalau kita bandingin kamera Sony Alpha 6400 dan Sony A73. Secara kodek video itu kan sama persis ya, bisa ngerekam di 4K 100 megabit per second di 8-bit. Tapi harga A73 tuh hampir 2 kali lipatnya si Alpha 6400. Ini ngomongin harga baru ya, kalau kita campur sama harga second terlalu banyak variabelnya. Jadi buat yang lagi on a budget, mungkin untuk yang baru mulai atau lagi nyari kamera yang emang untuk jadi B-cam aja buat dibawa-bawa pas lagi liburan gitu misalnya, bisa pertimbangin kamera dengan sensor APS-C, mungkin cocok. Lalu nyambung ke poin plus berikutnya, size. Secara umum bodi kamera APS-C itu bakal lebih kecil daripada bodi kamera full frame. Sekali lagi kita jadiin contoh kamera yang sama, Sony Alpha 6400 dan Sony A73. Bukannya mirrorless full frame dari Sony itu gede maksudnya ya, ini udah compact banget. Apalagi kalau kita bandingin sama kamera DSLR zaman dulu. Tapi emang kamera APS-C itu yang lebih compact lagi, jadi dia bakal lebih kecil, lebih ringan. Jadi kalau kita mau bawa-bawa pun kita nggak perlu tas yang gede-gede banget. Yang sebenarnya kan poin plus, tapi bisa dimengerti kalau ada beberapa pihak yang menganggap ini mungkin poin minus. Misalnya mungkin ada beberapa yang ngerasa footage-nya tuh terlalu shaky kalau lagi handheld, pengennya hasilnya tuh lebih smooth gitu misalnya. Kalau situasinya kayak gitu, bisa pilih Sony FX30 yang bodinya sama persis kayak Sony FX3. Memang ini nggak kecil buat ukuran mirrorless APS-C, tapi dipakai begitu aja tanpa case pun itu gripnya dan secara ergonomik itu semua enak banget. Jadi mungkin yang bodinya kayak gini tuh bakal lebih cocok. Jadi memang bakal tergantung sama kebutuhan dan keperluan. Tapi pasti ya bakal ada lah yang cocok buat kita. Ini nggak cuma terbatas di kamera, kita masuk ke poin berikutnya juga. Lensa. Selain bodi kamera, lensa untuk APS-C ini juga secara umum tuh bakal lebih kecil-kecil gitu size-nya ini kalau kita lihat. Dan lebih murah juga. Misalnya kayak ini nih, Sigma 1850mm f2.8. Ini kalau kita bandingin sama ekuivalennya Sony 2470mm. Waduh, lumayan kan? Ini kalau dari tadi dia total-total nih, ini bisa jadi faktor yang mempengaruhi beberapa hal. Misalnya kayak ukuran tas yang kita perluin, perlu gimbal yang gede nggak? Atau yang kecil aja cukup nih. Mungkin kameranya jadi perlu riser karena lensanya ukurannya gede. Memang ada beberapa lensa APS-C yang ukurannya nggak kecil juga. Misalnya kalau kita lihat lensa Sigma 16mm f1.4 ini nggak kecil-kecil banget. Ada lensa full frame yang lebih kecil daripada lensa ini. Tapi mau dibilangin ini gede banget kan enggak juga. Apalagi kalau kita bandingin sama yang vokalnya sama. Belum lagi harganya kan. Coba kita bandingin Sigma 16mm f1.4 ini sama lensa Sony 24mm f1.4. Ini ekuivalen terdekatnya ya kalau kita nge-shoot full frame. Lumayan bedanya kan? Sekali lagi full frame tuh ada keuntungannya tersendiri ya. Dapetin bokeh lebih gampang, bisa ngumpulin cahayanya lebih gede, berarti kemampuan low lightnya biasa bakal lebih bagus. Memang agak nggak apple to apple karena sensornya kan ini lebih kecil ya kalau APS-C. Tapi karena sensor yang lebih kecil yang itu, kita bisa dapat lensa-lensa yang mantep gitu. Misalkan seri power zoom dari Sony ini ada yang 10-20mm, emang f4, tapi size-nya tuh kecil banget. Zoomnya fully internal, terus kita bisa zoom in zoom out pakai zoom rocker di kamera yang compatible. Nggak perlu nyentuh lensanya bahkan buat nge-zoom in zoom out gitu, kayak camcorder zaman dulu ya. Favorit banget gak sih ini buat para vlogger dan pas mau dipakai di gimbal. Lalu misalkan kalau ukuran lensa nggak jadi masalah, kita juga udah bisa dapat opsi-opsi lensa yang kayak Sigma 18-35mm f1.8 dan memang udah legend banget sih ini lensa, sampai ada yang di package ulang gitu jadi versi sinemanya. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu ya kalau di sensor full frame. Lensa zoom dengan bukaan f1.8 ini memang EF mount sih, tapi tinggal pakai adaptor EF to E mount, nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang mendekati lensa RF dari Canon 28-70mm kalau nggak salah vokalnya. Itu bukannya f2 sepanjang dari 28-70mm itu top banget memang. Harganya juga top banget, tapi size-nya juga segede karung beras itu, nggak main-main. Kayaknya sih bisa juga jadi dumbbell. Kalau kita bandingin sama harga lensa Sigma 18-35mm tadi, apalagi kalau kita nyari-nyari yang second gitu ya, kayaknya sih bisa deh itu beli 5 terus masih dapat kembalian. Yang berikutnya third party lens dan aksesoris. Karena Sony ini kan salah satu yang pertama kali mengembrace kamera mirrorless ya. Jadi E-mount ini tuh udah lumayan lama dan ini memberikan banyak keuntungan. Sekarang udah banyak banget opsi lensa third party yang menarik. Misalkan lensa Sigma Trio itu Sigma 16mm, 30mm, 56mm yang semuanya bukannya f1.4. Oh, tapi ada yang baru kemarin, lensa 23mm f1.4. Berarti jadi quartet sekarang ya, udah bukan trio. Itu kalau dijejer udah jadi satu set lensa fix yang bisa dipakai untuk hampir kebanyakan kebutuhan syuting. Belum lensa dari Tamron, Viltrox, Seven Artisans dan masih banyak lagi. Intinya sekarang pilihan lensa tuh udah banyak banget. Mulai dari lensa manual yang murah, lensa fix dengan bukaan f1.4, lensa zoom yang compact, lensa zoom yang bukaannya f1.8, mau cari macam apa aja lensanya ada dah. Aksesoris buat kameranya juga cukup banyak. Coba pilih kamera Sony yang relatif nggak jadul-jadul banget, Alpha 6000-an ke atas lah misalnya. Ketika kameranya
cari aksesorisnya. Kemungkinan sih pasti ada aja yang bikin, entah cage-nya, dummy battery, entah dari Sony sendiri ataupun dari pihak third party. Last but not least, treatment dari Sony itu sendiri ke line APS-nya. Mungkin pada ngeh, mungkin juga enggak. Tapi update terakhir di line APS-nya Sony itu yang Alpha 6100, 6400, terlalu terakhir 6600 itu di tahun 2019, yang berarti udah hampir 4 tahun yang lalu. Ya sebenarnya belum lama ini ada ZV-E10 juga sih sebenarnya, tapi itu kan sebenarnya lebih kayak Sony Alpha 6400 yang dibungkus dengan bodi yang berbeda aja. Intinya line APS-nya Sony tuh kayak nggak diurus bahkan sama Sony-nya sendiri. Kayak gini nih, biar jadi contoh ya. Kalau kemarin-kemarin, misalkan aku lagi pakai kamera Sony Alpha 6400 nih, terus sekarang pengen upgrade, pilihannya apa? Kalau tetap di APS-C, buat upgrade pilihannya cuma jadi ke Alpha 6600 yang sensornya bahkan sebenarnya sama. Jadi secara kualitas gambar sama, cuma beda baterai lebih gede dan fitur-fitur kecil lainnya palingan. Jadi kalau mau mengupgrade kualitas hasil yang didapetin, mau nggak mau kayak dipaksa Sony tuh harus upgrade ke jajaran kamera dengan sensor full frame-nya yang diupdate terus-menerus. Kalau kita cek nih, HBS-A73 kemarin udah keluar apa aja? Udah keluar A7R4, A7S3, Sony FX3, A74, A7R5, dan lain-lain. Itu baru ngomongin bodinya, belum lensa-lensanya. Terus tiba-tiba sekitaran tahun lalu, nggak ada angin nggak ada hujan, Sony mengeluarkan beberapa lensa menarik untuk jajaran APS-C-nya. Kayak Sony 11mm f1.8, 15mm f1.4, dan lensa 10-20mm f4 yang power zoom. Yang ukuran itu pada compact-compact, hasilnya tajam, oke banget pokoknya deh. Lalu sensor APS-C Sony yang nggak diupdate selama bertahun-tahun itu, akhirnya dapat update juga. Yang pertama kali ditunjukin lewat kamera Sony FX30 ini. Jadi ini kamera yang pakai badan Sony FX3, tapi sensornya tuh APS-C. Tapi sensor APS-C-nya ini udah bukan sensor yang ada di Alpha 6400 yang udah dipakai berulang-ulang kali itu. Ini sensor baru yang punya sekitar 26 megapiksel. Dengan sensor baru ini, akhirnya kamera APS-C Sony itu bisa nge-shoot video di 10 bit, punya dual base ISO, dan masih banyak lagi. Kalau yang tertarik dengan hasil dan pembahasan kamera ini, nanti ada link ke video fullnya di akhir video. Tapi Sony FX30 ini kan video banget ya. Kalau buat yang suka foto, gimana? Nah, sensor yang ada di Sony FX30 ini bakal dibawa Sony juga ke jajaran Alpha 6000-nya mereka. Yang pertama kali bakal dimunculin di kamera mereka yang udah mau launch sebentar lagi, Sony Alpha 6700. Jadi akhirnya sekarang kamera APS-C Sony itu udah dapat update yang signifikan. Pilihan lensa juga udah banyak banget sekarang, baik dari Sony sendiri ataupun dari pihak third party. Menurutku ini udah pertanda banget kalau sekarang ekosistem APS-C Sony itu udah makin worth it. Tapi buat yang nggak merasa begitu, nggak apa-apa ya. Nggak ada yang maksa. Lalu karena Sony ini ngeluarin kamera terus ya, mungkin dengan banyak pilihan nih, kadang-kadang malah bikin bingung juga ya. Jadi ini simple guide buat yang lagi bingung. Secara simple, gampangnya line mirrorless Sony ini dibagi jadi 3. Ada seri Alpha, FX, dan ZV. Alpha line ini lebih ke kamera fotonya Sony ya. Jadi buat yang hybrid shooter, yang shoot foto dan video, bisa coba Lyrics yang seri ini. Yang sensornya APS-C itu yang namanya depannya Alpha 6000 sekian. Kalau full frame itu yang namanya A7 apa belakangnya gitu. Nah, seri A7-nya ini dibagi lagi. Kalau yang namanya A7 doang, misalnya A72, A73, itu untuk hybrid foto dan video. Terus ada yang namanya A7R, ini lebih prioritasin foto. Lalu yang terakhir ada A7S, ini lebih ngeprioritasin video. Tapi semuanya itu dibungkus dengan style body yang sama ya. Jadi mau A7, A7R, A7S itu semuanya pakai style body foto gitu. Terus kalau yang mostly ngerjain video doang, selain seri A7S, sekarang kita bisa coba ngelirik seri FX lainnya dari Sony. Ada FX30 atau FX3. Sebenarnya Sony sih bilangnya ini masuk cinema lainnya mereka. Tapi sejujurnya, kalau menurutku nih ya, ini lebih pas kalau dibilang sebagai kamera mirrorless untuk videographer atau filmmaker lah. Bentuk kamera dan fiturnya tuh sangat mendukung pengambilan video, memenuhi kebutuhan profesional dan tahan banting banget pokoknya deh. Tapi kalau sampai mau dibilang ini tuh kamera cinema, rasanya sih masih banyak fitur yang kurang gitu. Kalau seri Alpha dan FX rasanya terlalu gede. Buat yang nggak perlu fitur-fitur profesional, paling mau dipakai untuk shoot video yang low stake gitu, diulang pun nggak masalah gitu. Misalkan untuk vlogging, konten, untuk jalan-jalan, yang dipakai di situasi yang lebih nyantai lah. Ada seri ZV dari Sony, mulai dari Sony ZV-1 yang ini sebenarnya compact point and shoot kamera, ada ke Sony ZV-E10 yang ini pakai sensor Alpha 6400 tapi dibungkus di bodi yang berbeda, sampai ada ke Sony ZV-E1 yang sebenarnya bisa dibilang ini Sony A7S3 yang dibungkus di bodi yang berbeda aja. Simpelnya biasanya seri ZV ini hasil gambarnya bagus tapi harganya lebih murah. Kok bisa? Trade-off-nya apa nih? Biasanya bakal beda di hardware-nya, bodinya bakal lebih plastik gitu. Portnya juga biasanya lebih nggak bagus. Misalnya A7S3 tuh pakai full size HDMI, sedangkan di Sony ZV-E1 tuh masih pakai micro HDMI. Terus overheating managementnya lebih jelek, tombolnya lebih sedikit, nggak ada dual SD card slot, ya gitu-gitulah. Ini gambaran secara umumnya aja ya, karena kalau kita mau ngomong lebih detail lagi, kita udah harus masuk ke pembahasan per kamera. Simpelnya buat hybrid foto video shooter bisa cek Alpha series, Alpha 6000 buat APS-C, A7 buat seri full frame ya. Yang mau nge-shoot video doang bisa cek line FX seriesnya Sony. Yang nggak butuh fitur-fitur profesional, pokoknya mau kamera yang compact, gak ribet, hasilnya juga langsung bagus, bisa coba ngecek line ZV-nya Sony. Itu aja video kali ini. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa langsung tanya aja di komen. Bye!